Shalom. Mari saya mengajak kita dimanapun berada datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Seperti rusa yang merindukan air. Kira demikian hati kita rindu akan Tuhan. Mari bawa hati kita bersama-sama kepada Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau
bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bawa hidupku semakin dekat dengan-Mu Tuhan, tinggal di hadirat-Mu, menantikan Engkau dengan segenap hatiku, rindukan-Mu seperti rusa yang rindu sungai-Mu, demikian hatiku rindu Engkau Tuhan. Puaskan jiwa kami dengan hadirat-Mu, basahi hati kami yang rindu selalu tinggal di hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkaulah kekasih jiwa kami, sungguh Engkaulah Tuhan yang sanggup memuaskan hasrat hidup kami dengan segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh menikmati akan hadirat-Mu. Dan kami percaya ketika kami tinggal dalam hadirat-Mu, maka hidup kami semakin diubahkan ke arah Kristus. Terima kasih Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuat kuasa pengurapan Allah penuh atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita itu terlalu besar. Kesetiaan yang Tuhan limpahkan kepada kita itu sangat besar. Sehingga pagi hari ini saya merasakan sukacita yang baru dalam kehidupan kita. Ketika dalam perjalanan menuju tempat ini saya merenungkan, wah Tuhan itu terlalu baik. Karena apa? Kita bisa melewati malam yang terlalu gelap, malam yang penuh misteri, bulan yang penuh misteri pun. Bahkan kita sudah mau memasuki pertengahan tahun di 2024. Kalau di awal tahun kemarin, di akhir tahun pun dikatakan tahun 2024 adalah tahun yang berat. Tapi kita orang percaya pagi hari ini kita bisa melihat kebaikan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Renungan pagi kita pada saat pagi hari ini, saya memberikan tema berbuah Roh Kudus. 1 bulan yang telah lewat, bahkan ditambah 10 hari doa pencurahan Roh Kudus, kita telah mendapatkan zaman Tuhan, zaman Roh Kudus. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita dipenuhi Roh Kudus. Bukan hanya ketika kita memperingati, tapi ada orang-orang yang belum dipenuhi Roh Kudus mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, belum mendapatkan penguasaan dari Roh Kudus mendapatkan penguasaan dari Roh Kudus. Untuk itu saya memberikan tema firman Tuhan pagi hari ini, berbuah Roh Kudus. Kita baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya yang ada di Galatia. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 26. Saya akan bacanya secara cepat. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendeki. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita lihat di Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema hidup menurut daging atau roh. Nah, firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita hidup di dalam roh, ketika kita menjadi milik Kristus, kita harus hidup di dalam roh. Tuhan rindu kita berbuah roh. Tetapi dalam kehidupan kita ada dua pilihan, di mana kita terjebak dengan dua pilihan, hidup oleh daging atau hidup oleh roh. Tetapi kalau kita hidup oleh roh, kita sudah hidup di dalam kemerdekaan itu atau telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kalau kita hidup di dalam daging, kita masih hidup di dalam perbudakan. Kita masih hidup di dalam dosa. Firman Tuhan pagi hari ini saya sudah singgung tadi, bahwa ketika kita merayakan hari yang penuh sukacita, pencurahan Roh Kudus, hari itu kita dipenuhi Roh Kudus. Tapi dalam kehidupan kita, berjalan hari demi hari, ada jebakan-jebakan dalam kehidupan kita yang membuat kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itu terkadang tidak bisa hidup di dalam roh. Tetapi di sini firman Tuhan mau mengatakan dengan jelas di sana ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Ingat, ketika Anda hidup di dalam Kristus, ketika Anda telah dikuasai oleh Kristus, Anda telah menjadi milik Kristus. Poin yang pertama yang kita dapat pelajari, bagaimana kita dapat berbuah Roh Kudus. Yang pertama, menyadari bahwa kita sudah tersalib bersama Kristus. Walaupun dalam kehidupan kita, saya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada jebakan-jebakan yang membuat kita untuk tidak hidup dalam roh. Tetapi dikatakan firman Tuhan, kalau kamu sudah disalibkan, kalau kamu sudah menjadi milik Kristus, kamu harus hidup sesuai dengan roh, hidup sesuai dengan miliknya Kristus. Tidak ada tidak ada istilah tawar menawar lagi di sana. Orang percaya milik Kristus telah menyalibkan dagingnya. Jadi kita tidak bisa lagi terjebak di sana. Walaupun godaan itu pasti ada. Istilah godaan itu pasti ada dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kalau kita sudah benar-benar menyalibkan daging itu, kita pasti akan lewat dari godaan itu. Ayat 24 tadi dikatakan dengan jelas bahwa keinginan kita ini loh, nafsu kita, daging kita itu sangat kuat. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, kita hidup di dalam Tuhan, kita sudah menyalibkan semuanya. Ini adalah fakta yang harus kita terima dengan iman bahwa kita telah menyalibkan daging kita. Kita telah mati bersama Kristus. Jadi jebakan Batman itu atau jebakan-jebakan di dalam kehidupan kita sebetulnya tidak ada lagi. Kalau kita sudah benar hidup di dalam roh itu. Hidup di dalam Tuhan karena kita sudah milik Tuhan. Karena kita dituntut untuk berbuah. Berbuah. Walaupun kita dicangkokkan, kita harus berbuah. Pohon ya apapun itu ketika dicangkokkan. Dengan misalnya pohon anggur dicangkokkan dengan pohon apel. Walaupun dicangkokkan tetap dia harus menghasilkan buah. Ketika mendapatkan cangkokan yang baik dia akan menghasilkan buah. Tidak ada cangkokan yang baik yang tidak menghasilkan buah. Orang percaya seperti itu. Orang percaya, orang Kristen harus seperti itu. Walaupun kita hanya dicangkokkan kepada Kristus, kita harus berbuah. Berbuah itu apa? Berbuah sesuai dengan sifatnya Kristus, karakternya Kristus. Yang kedua, berbuah. Bagaimana dapat berbuah? Yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Istilah berbuah, istilah buah roh ini menunjukkan bahwa hidup orang Kristen itu adalah karya Roh Kudus. Hidup orang Kristen itu sebenarnya harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh manusia, bukan dipimpin oleh daging ini. Kalau kita lihat orang di luar sana banyak yang masih dipimpin oleh daging. Tapi kita ketika kita melewati 10 hari pencurahan Roh Kudus dan kita merasakan hadiratnya Tuhan, itu kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena salah satu contoh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita melihat bahwa orang ini akan selalu merindukan kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan.
Itulah salah satu contoh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada orang yang dipimpin oleh Roh Kudus yang tidak merindukan tempatnya Tuhan. Ibadah, doa, persekutuan pribadi, doa pribadi, pasti akan selalu merindukan tempat keintiman dengan Tuhan. Karena dia sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan inilah yang harus melekat dalam kehidupan orang percaya. Menjadi karakter orang percaya. Bukan hanya ketika dalam pelayanan, ketika dalam satu bagian ditunjuk sebagai pengurus organisasi. Iya, ini adalah pengurus kepengurusan gerejawi. Tetapi dipimpin oleh Roh Kudus itu bukan karena pengurus gerejawi. Bukan karena pengurus gereja. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus karena kamu, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Sehingga kita masuk di dalam keintimannya Tuhan. Merindukan keintimannya Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Selalu merindukan persekutuan itu. Itulah istilah dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah istilah lain dari apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak mungkin orang bisa berkata, saya dipenuhi Roh Kudus, saya dikuasai Roh Kudus. Tapi ketika ada jam-jam doa, jam-jam ibadah yang ditetapkan oleh gereja, kita malah tidak mau datang. Kita hanya malah datang sebulan sekali. Ketika mau masuk awal bulan, setiap hari Kamis. Orang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus selalu merindukan tempatnya Tuhan. Itulah salah satu contoh. Tidak mungkin orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak merindukan tempatnya Tuhan. Yang ketiga, kita cepat poin yang ketiga. Berbuah Roh Kudus. Bagaimana berbuah Roh Kudus? Taburlah buah Roh Kudus. Ayat 26 di sana dengan jelas dikatakan, pasal yang kelima 26, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling meneki. Dari ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jelas di situ dikatakan bahwa kalau kita sudah dipimpin oleh Roh, hidup kita adalah hidup untuk Roh. Jadi apa yang akan kita tabur? Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, taburlah Roh Kudus itu kepada orang lain. Taburlah kuasa Roh Kudus itu kepada orang lain. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dari firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Di sana dengan jelas dikatakan bahwa apa yang kita tabur juga, dikatakan firman, itu yang akan kita tuai. Taburlah karakter-karakter Kristus. Taburlah firman, taburlah kebaikan, taburlah anugerah Tuhan yang telah saya dapat atau Bapak Ibu dapat kepada orang lain. Taburlah sukacita kepada mereka. Taburlah kepada mereka kesetiaan di dalam Tuhan, kesetiaan di dalam beribadah kepada Tuhan, kesetiaan kepada penyembahan-penyembahan di dalam Tuhan. Taburlah apa? Kebenaran. Buatlah sesuatu yang dalam kehidupan kita selalu memancarkan kebenaran Tuhan. Sehingga kita tidak terjebak, tidak jatuh di dalam kedagingan kita. Sehingga Roh Kudus yang telah kita terima selalu menyala dalam kehidupan kita. Tidak padam apinya, tidak redup apinya, selalu membakar kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa berbuah bagi orang lain. Berbuah bukan hanya orang di jemaat sini, bukan hanya tempat kita beribadah, tetapi di tempat kita bekerja, di tempat kita melakukan aktivitas, di tempat kita bermasyarakat, kita bisa berbuah di sana. Dan apa yang terpenting dari semuanya ini, nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Dan nama Allah yang dipermuliakan. Tujuan kita hanya itu. Ketika kita berbuah, hanya Tuhan yang dipermuliakan. Hanya Tuhan yang diagungkan. Bukan untuk kebesaran kita. Bukan untuk kepentingan pribadi kita. Tapi untuk nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga apa? Nama Tuhan itu semakin besar, semakin luas, semakin dikenal, dan semakin banyak orang yang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang Kristen atau orang percaya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya.